Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nuqsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi wa ruh sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdullah Sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salatu Jum'ah di Masjid Nurul Iman Jakarta, Perdamurka Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada kekasih Allah, junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah di tempat ini kita pasang niat untuk duduk beriktikaf, memohon ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kembali dari tempat ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita tingkatkan frekuensi iman dan takwa kita. Kita tingkatkan dalam bentuk yang sebenar-benarnya. Tingkatkan iman menjadi orang-orang yang bertakwa, menjauhkan dari segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada hari ini kita duduk beriktikaf karena Allah. Langkahnya izin Allah, telinga kita mendengarkan izin Allah, mulut kita, hati kita, semua adalah kehendak Allah dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dapat mendengar hal-hal yang baik, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah akibat semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat beberapa bulan yang lalu kita merengek-rengek kepada Allah, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Hari ini kita diberikan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini napas kita masih berdenyut menyebut kalimat subhanallah, la ilaha illallah. Karena doa kita yakin Allah berikan bentuk yang terbaik dengan doa Rajab kita. Rajab kita tinggalkan apa yang sudah kita lakukan. Saban yang kita lakukan apa yang kita perbuat. Akhirnya Ramadan kita telah lalui, kita tinggalkan begitu saja. Dari tahun ke tahun kita telah divonis, telah diancam, telah diingatkan di dalam tarawih kita, yaitu dengan kalimat-kalimat firman Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kita sehingga kita masuk ke dalam kubur. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kemenangan proses kita untuk menjadikan perubahan-perubahan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat legat. Untuk ke depan kita, apa yang kita akan perbuat 11 bulan yang akan datang melalui proses-proses dari tadi.
proses Rajabnya, Sa'bannya, Ramadannya. Begitu pula manusia lahir ke dunia ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia diciptakan Allah dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, melalui proses-proses untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Melalui proses harus ada perubahan untuk menuju ke depan. Begitu juga seorang pemimpin, melalui proses, melalui perubahan. Anak dilahirkan di dunia ini melalui tauhid, melalui proses lahir di dunia dengan kalimat. Apa yang didengar pada saat dia lahir? Kalimat yang didengar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat itu yang didengar oleh anak kita. Tauhid, kalimat zikir, kalimat tasbih. Maka didengarkan telinga kanannya, telinga kirinya untuk menjadi manusia yang tegar, yang menjadi orang-orang pemimpin tegar, penasehat yang pintar, cerdas, berakal sehat, sehingga memimpin ini tidak sembarang memimpin seperti kita memimpin hal-halnya permainan-permainan. Oleh karena itulah 11 bulan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita lihat, kita kaji dalam sebuah kitab, dalam hadis-hadis yang dikatakan nanti sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa pada umatku. Umat siapa? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan, di mana mereka mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita sia-siakan apa yang telah lalu. Hari ini kita berbuat yang terbaik untuk hari kedepannya. Maka dikatakan wa yuhibbuna dura wa yansawna, yuhibbuna dunya wa yansawna uqba. Yang pertama, mereka mencintai dunia dan lupa pada akhirat. Sekarang orang lupa pada akhirat. Benar doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunia cari sebanyak-banyaknya, harta cari sebanyak-banyaknya, tapi ingat, seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun yang akan datang. Tidak ada lagi. Maka carilah akhirat seolah-olah besok hari ini engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bersemangat untuk mencari akhiratnya. Dunia dicari tapi akhirat jangan dilupakan. Orang bergelimangan, orang lupa, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nas, hai manusia, engkau dipanggil untuk apa? Menjadi manusia yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sujud, taat, tunduk patuh, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita menjadi manusia yang sujud, taat, tunduk patuh. Memang Allah selalu bersama kita. Allah bersama kita. Orang-orang yang beriman yang bersama kita. Kita bersyukur hari ini kita bisa menapaskan dahaga, kita bisa mengeluarkan mulut dengan tasbih kita, dengan selawat kita. Maka yang kedua dikatakan, kalau kita sudah lupa dunia, kita lupa akhirat, lupakan akhirat ini, maka jangan sia-siakan waktu yang sangat singkat ini. Sangat singkat ini napas kita banyak banyak bertasbih, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berbuat baik sesama manusia. Yang kedua, wa yuhibbuna dura wa yansawna kubur, yaitu mereka senang pada rumah megah dan melupakan rumah masa depan, yaitu kuburan. Orang-orang takut dengan kuburan. Hanya yang dicari rumah megah, harta yang banyak, rumah yang banyak, padahal tidak akan dibawa satupun rumah-rumah itu. Karena hanya yang dibawa adalah
iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita diantarkan oleh saudara-saudara kita, semuanya kembali kecuali amal dan perbuatan kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita raih, kita ambil kebaikan-kebaikan untuk menatah kehidupan kita masuk ke dalam kematian yang kita tidak tahu kapan akan datangnya. Kita nggak tahu kapan datangnya. Oleh karena itu, maka isi mata kita, telinga kita, kaki kita, langkahkan untuk kebaikan. Tebarkan majlis-majlis ini. Tidak ada majlis, banyak majlis aja masih banyak orang bermaksiat, apalagi tidak ada majlis-majlis untuk menuntut ilmu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh karena itu kita jangan melupakan kuburan yang hanya beberapa meter. Dan kuburan itu menurut orang-orang gelap, apabila masuk ke dalam kubur katanya gelap. Itu menurut reaksi akal pikiran kita gelap. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai apa yang dibawa. Tapi kalau dia sudah punya bekal, maka tidak akan takut dia masuk ke dalam kubur, karena sudah banyak bekal. Kuburan itu bisa gelap, kuburan itu bisa terang, tergantung kepada amal dan perbuatan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, masih ada di bulan Syawal ini. Sambunglah silaturahim kita agar jangan terputus, karena nanti di padang mahsyar, pada saat orang berlari-lari minta pertolongan kepada nabi-nabi, semua tidak ada yang berikan pertolongan. Ada sekelompok orang baik datang, dia lari-lari, dia berkumpul, ditolak mereka. Datang lagi tempat orang majlis ini, ditolak mereka. Kenapa? Karena mereka memutuskan silaturahim, hubungan persaudaraan. Tetapi setelah dia bersilaturahmi, bukan lagi ditolak. Silaturahim yang mengantarkan kita kepada orang-orang yang berkumpul dalam kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisab, mencintai harta benda dan lupa pada hari hitung amal kita. Kita bernumpuk-numpuk harta kita nih, mau dibawa kemana sih? Begitu banyak harta triliunan, mau dibawa kemana? Yang dibawa hanya kain putih, kain kapan. Lihat kisah Nabi kita Nabi Muhammad SAW di Bukit Khaybar. Betapa singkatnya seorang negro yang hitam legam, tidak bersyahadat, tidak beribadat, tapi dengan singkatnya orang itu masuk Islam, dengan dialognya, etikatnya, akhlaknya. Baginda Rasulullah SAW, dia masuk Islam. Akhirnya dia bersama-sama sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia perang, dia tertembak, dia meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi pada saat dimakamkan, dikuburkan? Wangi keluar dari kuburan ini. Lalu sahabat-sahabat bertanya, di mana Rasulullah? Kemana Rasulullah? Rasulullah di atas bukit. Di atas bukit mengangkat tangan. Wahai saudaraku, bukan aku tidak mau bersama-samamu menguburi makam saudara kita, tapi aku melihat bidadari menghampirinya. Dia baru baca syahadat, sudah Allah izinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita yang dari lahir sudah ditalkinkan, sudah disyahadatkan, sudah mengenal Tuhan, insya Allah kita bersama Allah, bersama Rasulullah, bersama para ulama, bersama para kiai, bersama sahabat, tabi masuk ke dalam rombongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiqal ladzina taqur rabbakum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fad'uluha khalidin. Yang keempat, wa yuhibbuna wa yansalul qur'an, mereka mencintai keluarga dan lupa pada para bidadari-bidadari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan yang kelima, mereka cinta kepada diri sendiri, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang bebas dan jauh dari saya atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bebas dari jauh merekanya itu. Semoga kita ini menjadikan orang-orang yang dekat kepada para ulama kita, kepada guru-guru kita, kepada habaib kita, kepada nabi kita, sehingga nanti kita diantarkan di padang mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk bersama rombongan Masjid Nurul Iman, masuk rombongan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saja segambaran sekelumit. Semoga kita kembali dari tempat ini. Marilah kita bawa, kita amalkan menurut orang-orang tua kita, guru-guru kita. Jangan terlalu yang muluk-muluk. Cukup kita banyak beristighfar, banyak berselawat, banyak bertasbih, banyak berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inna ahsanal kalam kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa qawlu qali hadza astaghfiru li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma